Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kepada saudara-saudaraku semuanya setanah air, seluruh Indonesia dan seluruh dunia, tiada lain kita harus selalu bersyukur sama Allah, sama Rasulullah SAW yang selama ini selalu menjadi panutan untuk selalu berbuat kebaikan. Kita jangan selalu putus asa, kita harus semangat dimanapun kita berada. Bukan berarti kita diam, tapi ibadah dan semuanya yang bisa kita lakukan. Bahkan sekarang alhamdulillah saya berada di kampung saya, tempat kelahiran saya di kota Garut, bukan kota ya, kota kecil ya, kampung Garut. Dan di sini saya ada di daerah sekitar makam Prabu Kian Santang, di mana saya di sini melihat mata air yang sangat bagus dan saya melihat beberapa tanaman. Jadi bagi saudara-saudaraku semua, jangan putus asa bahwa Allah itu masih sangat-sangat ingin kita kuat gitu. Jangan sampai kecemasan itu menghantui kita. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif, pikiran hal-hal kekhawatiran itu yang selalu meliputi kita, karena itu akan menjadi down. Bahkan akan tambah down yang mungkin merasa sudah down dari sebelum ada kejadian ini. Jadi saya sangat berharap bahwa kalau bisa ke kampung lah, daripada sekarang tidak berkegiatan, stres dan sebagainya seperti yang saya lakukan saat ini. Saya tetap mencegah untuk corona itu tidak bersentuhan dengan orang, dengan siapapun. Tetap ikhtiar itu harus dilakukan, tapi tidak berarti bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Jadi saya berada di salah satu tempat pertanian di sini. Jadi mungkin sementara ini harus berpikir bahwa kita harus peduli terhadap alam, seperti halnya kita selalu beli di supermarket bawang daun ini. Kita baru berasa bahwa apa yang kita beli sayuran itu adalah sangat berharga dan harus mencintai petani. Seperti halnya bapak itu kita lihat di sana, itu dia mungkin upahnya aja berapa. Kita selama ini tidak pernah menghargai orang-orang itu yang ngurusin pertanian untuk makan kehidupan kita, untuk suplai ke seluruh Indonesia. Bayangkan ya, selama ini kita bawang merah, bawang putih, siapa? Itu petani semua. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu membutuhkan makanan itu. Kalau bukan petani, kalau bukan orang-orang yang peduli terhadap alam, siapa lagi? Kalau kita sudah bahan pangan sudah tidak ada, bahan pangan seperti bawang merah, cabai itu mahal aja kita sudah panik, apalagi tidak ada petani, tidak ada orang yang peduli terhadap alam. Coba bayangkan saudaraku, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli? Jadi jangan sampai meremehkan kayak semacam petani seperti orang yang mulia, orang yang dimana dia tidak memikirkan dirinya, mungkin upahnya hanya seberapa, dijual pun mungkin ke supplier juga berapa, untungnya 500 rupiah, 1000 rupiah saya udah tanya. Tapi mereka tuh bahagia karena dia sudah melakukan banyak hal untuk orang banyak, untuk umat. Dan kita bisa bayangkan gara-gara lockdown dan gara-gara corona ini, orang desa itu tidak berpengaruh, tapi orang kota sangat berpengaruh. Karena kenapa? Mereka baru menyadari bahwa apa yang kita punya ini tidak ada apa-apanya kalau Allah sudah berkehendak. Jadi kita harus mulai berpikir. Coba lihat seperti halnya tanaman seperti ini, kita harus memikirkan, harus mencintai alam. Ini kayak cabai ini. Coba kalau kita punya kebun atau punya lahan, bisa untuk dikembangkan, tidak untuk dibangun, tapi betul-betul dikembangkan untuk bahan keperluan untuk umat. Bayangkan gitu, kita harus mulai memikirkan itu saudara-saudaraku, karena makin kesini semakin banyak orang yang membutuhkan makan, dan jangan sampai banyak orang yang kelaparan. Cabai kan, kita sering lihat cabai itu kan di supermarket, nggak pernah kan lihat kayak begini. Cobalah ke daerah, ke kampung-kampung, atau punya kampung sendiri. Kalau tidak punya kampung, bisa ke kampung mana, kita lihat. Kita berusaha harus mencintai alam mulai dari sekarang. Jadi saya sangat berharap kepada saudaraku semua, jangan berhenti untuk ibadah, jangan berhenti untuk ini. Senang banget anak-anak ini tidak terkontaminasi oleh berita, tapi dia sangat tahu bagaimana harus menjaga kesehatannya. Jadi kita jangan panik akan sesuatu hal, membuat khawatir itu menjadi bulan-bulanan kita. Setiap hari kita memikirkan penyakit, memikirkan ketakutan, kekhawatiran, itu adalah ujian keimanan. Dan saya sangat berharap sekali, dengan selain pencegahan, kita jangan berhenti untuk
selalu yakin sama Allah bahwa Allah tuh pasti beserta kita. Yang penting kita diberikan akal dan pikiran itu untuk berpikir bagaimana selanjutnya kita harus melakukan apa gitu. Belajarlah untuk mencintai alam dan belajarlah untuk mencintai sejarah dan belajarlah untuk mencintai budaya dan orang-orang yang harus kita cintai, yaitu salah satunya adalah petani dan orang-orang yang selama ini mencintai alam. Mari kita mencintai alam mulai dari sekarang, insya Allah. Saya yakin dengan sangat penyakit ini tiada lain hikmahnya sangat banyak buat kita, yaitu adalah kita harus kembali lagi kepada Allah, serahkan semuanya pada Allah. Kita belajar mencintai alam mulai dari sekarang. Oke, saudaraku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.